Ada temuan menarik apa sih di survei terakhir itu? Ya, kalau yang Juni ini saya juga cukup kaget gitu ya. Ternyata satu, tren elektabilitas Prabowo itu turun. Tapi yang sebelumnya ini menarik juga, itu adalah tren approval rating Jokowi itu turun, Bang. Ada 3 level sebenarnya. Yang pertama nih ya, awalnya itu kan Prabowo, kemudian Ganjar, kemudian Anies. Akhir-akhir ini bergeser itu. Ganjar, Anies, kemudian Prabowo. Di level kedua, itu adalah Sandiaga Uno, kemudian AHY, Ridwan Kamil. Sementara level yang ketiga, itu hampir semua sosok ketua parpol, Bang. Dan ini ketika dipasangkan dengan 3 level pertama ini, justru mengurangi dukungan. Kawan baik, Nur Iswan Channel. Jumpa kembali bersama saya sebagai host dan Mas Ratno Sulistianto, Direktur Eksekutif apa Direktur Utama? Direktur Eksekutif, Bang. Direktur Eksekutif Indopol Survei yang baru saja bikin geger hasil surveinya karena coverage medianya itu luar biasa, media-media mainstream gitu ya. Ya. Itu survei dilakukan pada tanggal berapa sampai berapa? Itu periode 24 Juli sampai 24 Juni sampai 1 Juli. Oke, masih inilah. Ya. Emang rencananya ada survei lagi? Insya Allah per 3 bulan kita, Bang. Ini yang sudah yang kedua ya. Dari bulan Januari 2022, kemudian Juni 2022. Oke. Ada temuan menarik apa sih di survei terakhir itu? Ya, kalau yang Juni ini saya juga cukup kaget gitu ya. Ternyata satu, tren elektabilitas Prabowo itu turun. Oke. Gitu ya. Tapi yang sebelumnya ini menarik juga, itu adalah tren approval rating Jokowi itu turun, Bang. Approval rating itu kepuasan. Kepuasan ya. Oke. Kepuasan kinerja Jokowi, Presiden, begitu pula dengan kinerja pemerintahan. Jadi saya pisahkan antara kinerja Presiden dengan pemerintahan. Pemerintahan di sini ya berkaitan dengan beberapa bidang yang dilakukan begitu ya. Terutama oleh menteri-menterinya. Itu semuanya turun. Turun ya? Turun. Oke. Kepuasan presiden dan kepuasan pemerintah turun. Turun. Di angka yang Januari 2022 itu sekitar 72, itu turun menjadi sekitar 64% lah begitu. Oke, turun sekitar 8%. 8%. Lumayan itu. Kalau di hitungan data saya 6,51%. Oke, terus yang Prabowo tadi, maksudnya berapa turunnya? Biasanya kan Prabowo itu kan selalu, kalau nggak nomor 1, nomor 2 ya, gitu kan. Nah, memang ada tren beberapa waktu belakangan ini dengan naiknya Anies ditambah dengan Ridwan Kamil yang cukup diapresiasi pada saat momen kematian anaknya itu, Prabowo dihimpit itu. Jadi semuanya naik di wilayah basis pendukungnya Prabowo. Mulai dari Jawa Barat, kemudian DKI, Banten, Prabowo nyaris turun semua. Semua Sumatera? Sama Sumatera. Dia hanya disisain Indonesia Timur saja, itu dia cukup unggul di daerah sana gitu. Oh, jadi di temuan terakhir elektabilitas Prabowo itu tidak lagi Prabowo menjadi nomor 1 atau nomor 2? Ya, jadi bahkan nomor 3. Jadi tren Ganjar yang naik begitu ya, sudah cukup signifikan di urutan pertama begitu, ditambah dengan Anies yang sudah mepet juga dengan Ganjar begitu. Oh. Ternyata kemudian konsekuensinya ya Prabowo turun,
Ditambah dengan Ridwan Kamil yang naik, Bang. Yang semula di posisi level kedua ya, misalkan yang beberapa bulan kemarin itu Sandiaga Uno, sekarang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, baru AHY. Jadi kan kalau kita melihat terutama di pertanyaan terbuka ya, top of mind itu ada 3 level sebenarnya. Jadi level pertama itu tiga figur itu, yang pertama nih ya, awalnya itu kan Prabowo, kemudian Ganjar, kemudian Anies. Nah, akhir-akhir ini bergeser itu, ya kan? Ganjar, Anies, kemudian Prabowo. Nah, di level kedua itu adalah Sandiaga Uno, kemudian AHY, Ridwan Kamil. Ini level-level kuadran kedua lah. Iyalah ya, level kedua, dan biasanya ini diproyeksikan untuk wakil presiden. Kalau nanti ada simulasi pasangan, dia cukup menambah suara ini. Nah, sementara level yang ketiga itu hampir semua sosok ketua parpol, Bang. Jadi misalkan Caimin, Airlangga Hartarto, kemudian Puan, begitu ya. Itu di level yang ketiga. Erick Thohir salah satunya. Dan ini ketika dipasangkan dengan 3 level pertama ini, justru mengurangi dukungan. Itu polanya seperti itu. Jadi kalau yang di level kedua tadi ya, AHY, justru menambah, Ridwan Kamil sama AHY, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Kalau dia dipasangkan dengan salah satu yang ketiga tadi yang di atas, level pertama, itu dukungannya kuat, naik. Naik. Simulasi apapun seperti itu polanya. Tapi kalau dia dipasangkan dengan klaster yang ketiga tadi, justru turun. Misal ambil contoh saja ya. Misalkan antara katakanlah Prabowo dengan Sandiaga Uno, begitu ya. Kemudian dengan yang kedua misalkan Ganjar dengan Ridwan Kamil, itu tinggi, pasti tinggi ini 2. Tapi kalau seandainya Prabowo dipasangkan dengan Puan, itu turun. Atau Prabowo dengan Caimin, itu turun. Dibandingkan dengan Prabowo dengan misalkan Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, ataupun AHY misalkan. Polanya seperti itu. Itu survei ya, Bang? Ya, survei. Itu survei. Ya bukan asumsi lah, kan ada data-datanya. Nggak, maksud saya bukan kemudian kekuatan partai politik misalkan, kan begitu ya kenyataannya. Itu peta surveinya seperti itu. Oke. Di level pertama tadi ya, antara Ganjar, Anies dan Prabowo ya. Nah, tadi kan Ganjar naik, Anies naik. Tren kenaikan yang lebih besar itu apakah di Ganjar atau di Anies? Kalau saya melihat data dulu kalau seperti itu, Bang. Tapi sepertinya karena jaraknya itu tidak masih dalam kategori margin of error, dalam range margin of error, ini sama menurut saya. Jadi kalau sebentar saya lihat data di top of mind itu ada 17,89% untuk Ganjar Pranowo, Anies Baswedan itu 16,47. Jadi ini kalau disimpulkan tidak ada yang paling unggul, tidak ada, karena masih dalam range margin of error. Tetapi kalau yang posisi ketiga Prabowo itu di 8,94. Nah, ini sudah tertinggal jauh. Yang bahkan mendekati dengan Prabowo ini Ridwan Kamil ada 6,10%. Oke. Kalau Mas Ganjar itu berdasarkan survei ya? Ya. Basis dukungannya itu di mana aja? Nah, sebenarnya gini, Bang. Atau Mas Anies atau Prabowo gitu? Ya. Kalau tesis pertama saya begini, Bang, pendukung Ganjar itu awalnya asumsi saya adalah PDIP, ya kan? Artinya masa PDIP kan solid nih, ya, banyak yang menganalisis begitu. Ketika Ganjar itu keluar dari PDIP, maka tidak akan disupport, maka berkurang dukungannya. Tapi kalau dilihat dari survei tidak. Dengan pola yang tadi itu, ketika Ganjar itu dihilangkan dari komposisi, dari simulasi semua, itu ada undecided voter yang meningkat, yang naik. Nah, tapi ketika Ganjar itu dimasukkan, misalkan di PDIP begitu, maka
simulasi itu naik, dukungan Ganjar naik, atau undecided vote-nya berkurang. Begitu pula Anies. Dua orang ini memang cukup mempengaruhi dinamika simulasi berpasangan. Oke. Gitu. Oke, sebelum lebih lanjut, tadi kan temuannya udah dua tuh, soal elektabilitas sama soal kepuasan. Temuan menarik yang lain tuh apa? Ternyata kalau saya simpulkan bahwa ini pertanda bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik berkurang. Satu, munculnya relawan, munculnya figur-figur yang tanpa Bukan kader ya, bukan ketua umum ya, rendahnya dukungan ketua umum parpol. Kemudian munculnya figur yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi itu yang tidak punya partai politik, misalkan Anies. Saya anggap Ganjar ini termasuk. Karena apa? Bukan tokoh teras bukan partai. teras partai begitu. Nah, ini memang terkonfirmasi di keinginan publik terhadap latar belakang kepemimpinan, Bang. Oke, sebentar. Nasional, yaitu kepala daerah. Itu. Tadi kan disebut latar belakang itu mempengaruhi. Jadi memang tergambar di situ bahwa latar belakang sebagai kepala daerah itu penting sekarang di mata publik. Di mata publik, ya. Pertama, jelas bahwa kepala daerah lebih bisa mengekspresikan kerja ya, bisa mengekspresikan kerjanya dan itu dilihat oleh publik. Terutama itu pada saat momen pandemi COVID, itu sangat tinggi sekali apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah, terhadap kepala daerah. Nah, kita tahu misalkan di DKI, kemudian Jawa Tengah, bahkan mungkin Jawa Timur, Jawa Barat ya, si Ridwan Kamil. Itu sangat diapresiasi dan hasilnya kemudian itu bisa meningkatkan popularitas figur ini, dan teorinya ketika popularitas tinggi, kemungkinan dipilihnya tinggi. Hasilnya seperti biasanya kan dulu latar belakang itu kan karena mungkin masyarakat tuh rindu ketegasan dan kewibawaan misalkan. Itu biasanya latar belakangnya TNI Polri. Betul. Di tahun November 2021 saya survei itu TNI. Tapi kemudian di dua survei Indopol Januari 2022 dan Juni 2022 ini posisinya diambil oleh kepala daerah. Konsisten tuh dalam dua survei terakhir. Iya, konsisten. Oke. Jadi latar belakang TNI yang ini mengerucut kepada figur Pak Prabowo, ya, itu berkurang kepercayaan terhadap tokoh yang berlatar belakang. Betul. Mengkonfirmasi semuanya itu. Jadi ada tren penurunan di Prabowo begitu. Kemudian ada tren kenaikan di figur yang berlatar belakang kepala daerah, yaitu Anies dan Ganjar, bahkan Ridwan Kamil, kan begitu akhir-akhir ini gitu. Oke. Terus temuan yang lain? Temuan yang lain di sini. Jadi kalau bicara tadi Bang Iswan kan tanya wilayah nih ya. Iya, basis dukungan elektabilitas yang saya figur. Anggap jadi nampak di sini DKI itu tetap Anies ya, ada sekitar 60% mutlak, ini hampir mutlak istilahnya kalau di bahasa surveinya. Begitu pula kemudian Jawa Tengah itu Ganjar 66%. Gitu. Nah, Ganjar ini ternyata kuat juga di Jawa Timur, Bang. Ini yang saya sempat terbelalak begitu ya. Saya pikir Anies atau Prabowo gitu, ternyata Ganjar. Berapa persen? Ini kalau di Jawa Timur ada 34,44%. Ini paling tinggi. Aniesnya berapa? Aniesnya sekitar 8,33%. Kemudian ya yang kedua ini posisinya adalah di 7,78% itu Ridwan Kamil. Kemudian Kofifa itu 5% bahkan. Nah ini tapi berarti undecided-nya besar. Undecided-nya cukup besar, ada 18,89%. Iya. Terus
Ganjar di mana lagi selain di Jawa Tengah? Ganjar Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di luar Jawa itu Kalimantan. Dia Kalimantan, kemudian Bali NTT, sorry. Bali NTT yang ketiga itu Bali NTT. Itu kayaknya basis PDIP memang. Kalau nah, ini Prabowo itu hanya di Maluku dan Papua. Itu dia posisinya itu pun jadi, hanya 28%. Artinya memang Maluku Papua kan kecil ya ini persentase ini. Di semua provinsi kecuali 2 provinsi itu dia tidak lagi menjadi pilihan utama. Betul. Lainnya hampir kalah dengan Ganjar, Anies dan Ridwan Kamil bahkan. Begitu. Kalau Anies di mana aja? Anies ini basisnya yang pertama adalah DKI ya, DKI, kemudian posisi kedua itu Kalimantan itu 22,22%, kemudian Sulawesi dia tinggi 31,11%, kemudian Sumatera 27,69%, Banten 20%. Gitu. Oke, menarik juga itu nanti. Iya, jadi ada pergeseran lah kalau menurut saya dari yang 2019 ya, dari yang 2019. Berarti pertarungan seru tuh nanti di Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jawa Barat siapa yang kuat? Jawa Barat yang kuat adalah Ridwan Kamil apa Prabowo? Sebentar. Apa Anies? 2117. Ridwan Kamil ada 29,52%. Anies si Anies 21,43%. Ganjar? Prabowo 17,62%. Ganjar hanya 8,57%. Oke, berarti pertarungan tuh di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Dan itu prediksi saya adalah ya masa NU. Masa NU. Kalau melihat peta begitu, kan buat simulasi tuh kemarin. Ya. Simulasi temuan yang menarik tuh siapa dengan siapa? Gini Bang, kalau simulasi ini karena ini sifatnya dinamis ya, masih dinamis, kemudian juga jauh, kemudian masih ada pertimbangan tiket. Saya tidak menemukan yang terlalu menarik lah. Begitu. Jadi karena rumusnya itu tadi. 3 posisi level, 3 level yang pertama itu harus dipasangkan dengan 3 di level kedua figur itu. Selama itu tidak dipasangkan di situ, pasti dukungannya rendah. Ambil aja Bang Iswan, misalkan siapa gitu ya? Katakanlah Prabowo. Akhir-akhir ini kan sama Cak Imin, dukungannya rendah. Rendah ya? Rendah dibandingkan misalkan Prabowo dengan Sandi, Prabowo dengan AHY, kalau AHY mungkin nggak ini ya, dengan siapa namanya, Ridwan Kamil misalkan, itu cukup mendongkrak suara pasangan ini. Jadi gitu. Ternyata Ganjar Erik tuh nggak kuat dilihat survei. Betul. Enggak ya? Jadi kalau tesisnya ada Ganjar Erik tinggi, menurut saya. Jadi Ganjar harus dipasangkan dengan antara AHY, Ridwan Kamil dan. Betul. Siapa tadi? Sandiaga Uno. Cuman kan berpasangan ini kan faktornya kan tidak kemudian ansi elektabilitas survei Bang. Ya misalkan nih Ganjar dengan Ridwan Kamil misalkan. Ridwan Kamil dari dukungan siapa nih? Kan begitu ya. Iya. Lebih baik menurut saya logikanya Ganjar dengan Khofifah karena dukungannya NU dan Jawa Timur misalkan. Begitu, meskipun di dalam survei itu rendah, tapi ada alasan kuat. Begitu kan? Kemudian misalkan Ganjar dengan Sandi, asumsinya PDIP dengan Gerindra kalau Prabowo tidak maju misalkan begitu. Tapi kalau logika ini seenaknya dipasangkan ya bisa saja misalkan yang menang adalah posisi Ganjar dengan Anies misalkan begitu, tapi kan logikanya nggak masuk begitu ya. Ya memang ada kalau misalkan duet pemersatu bangsa itu ada Anies Ganjar Anies atau Anies Puan atau Puan Anies. Betul. Tapi berdasarkan tadi simulasi dipasangkan dengan level ketiga tadi tuh turun. Iya.
Jadi nah kalau sekarang ya terserah ya, istilahnya terserah. partai politik. Pertama partai politik, kedua apakah itu kemudian diinginkan oleh publik? Ya saya pikir dilihat survei kan begitu. Survei lagi gitu. Masalahnya kan itu rumus surveinya begitu kan. Gitu. Tapi biasanya politisi ini kan pandai bang. Masih ada waktu misalkan begitu ya. Katakanlah ya pasangan Puan Anies gitu atau Anies Puan itu bisa jadi pasangan yang ideal kan begitu, atau Ganjar Erik misalkan bisa jadi pasangan ideal seiring dengan komunikasi politik yang dibangun ataupun kampanye yang dibangun atau narasi yang dibentuk. betul. Jadi para tokoh politik nih lagi kalkulasi terus ya. Iya. Ngelihat itu survei. memang ini apa namanya dorongan survei yang begitu kuat gitu, yang bahkan diduga begitu ya, dibayar oleh bandar-bandar relawan ini kan begitu nggak, kalau narasi yang dibangun oleh beberapa elit politik itu melihat survei begitu ya. Padahal ya ini realita publik begitu bang, menurut saya. Ketika kinerjanya nampak, kemudian popularitasnya naik, ya pasti dipilih kan begitu. Jadi masih para pelaku politik ini masih harus menahan nafas ya kan? Betul. Cuma catatan yang paling perlu diingat di sini adalah bahwa ini adalah indikasi gagalnya partai politik dalam memunculkan kader-kader atau pemimpin ya, dalam kaderisasi lah begitu ya. Kalau misalkan kita contoh di Cina misalkan, itu kan sangat dari bawah, kemudian dari mulai tingkatan DPC, DPD, DPW begitu. Kalau ini kan fenomena di Indonesia kan tiba-tiba saja, kemudian jadi kepala daerah, tiba-tiba jadi pengurus pusat partai begitu ya. Nah ini yang menurut saya, kalau dalam kajian ilmu politik begitu, kelemahannya di sana. Jadi tidak ada kaderisasi yang masif di partai politik, dan itu terkonfirmasi di survei ini bahwa tingkat kepercayaan partai politik trennya menurun dengan asumsi, meskipun ada 64% harapan ya, tetapi bahwa ikatan dengan partai politik itu rendah bang. Ada 1,22% saja yang memiliki KTA. Oh. Gitu. Kemudian ketika kita tanya, Bapak Ibu nanti akan memilih figur calon satu, kemudian memilih partai ataupun figur dan partai, yang paling tinggi 49% itu mengatakan figur. Oh. Sementara yang memilih partai hanya 2, sekian persen. Yang memilih pasangannya dari sisanya sekitar 39% itu. Ini menandakan bahwa partai politik sudah tidak dipercaya oleh publik begitu ya. Di dalam salah satunya di sini alasannya adalah ada 52% itu mereka mengatakan partai politik tidak bisa memberikan wadah aspirasi dia gitu. Itu yang paling jadi dianggap kurang aspirasi, iya, kurang aspiratif. Betul. Dan temuan di sini saya ada satu tema ya, itu terkait dengan alienasi politik. Itu publik merasa jauh ya, dengan kan? partai politik. Dengan partai politik yang direpresentasi DPR pusat dan DPR provinsi. Insya Allah nanti saya akan rilis itu dalam tulisan jurnal dan beberapa diskusi nanti. Rencananya saya akan rilis itu. Oke. Terima kasih Mas Ratno. Kawan baik, itulah temuan-temuan menarik dari survei yang dilakukan oleh Indopol Survey and Consulting, Mas Ratno Sulistyo. Dan kita akan nanti bertemu lagi dengan Mas Ratno itu ketika survei 3 bulan lagi ya? 3 bulan, insya Allah 3 bulan. Kira-kira dirilis kapan? Ya ini, biasanya kami kalau rilis itu tidak lebih dari 1 bulan bang, setelah pengambilan data ya. Kayak kemarin di 24 Juni
sampai 1 Juli itu saya kurang lebih 2 minggu setelah itu kan. Rilis. Ya, Berarti ini kira-kira kalau 3 bulan sekarang. Oktober atau November awal. Iya, insya Allah begitu. Oke. Stay tune di Nur Iswan Channel nanti bersama Mas Ratno rilis menjelang Road to 2024 ya kan. Siap. Terima kasih Mas Ratno. Siap. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen obrolan bersama Nur Iswan Channel. Terima kasih. Terima kasih Mas Ratno. Sama-sama, Bang.